Ya, lepas. Ye, dapet tuh Piping. Selamat hari ulang tahun yang ke-21 untuk Transmedia. Semoga semakin sukses dan mengedukasi Indonesia. Dapet ikan. Makan siang kita akhirnya dapat. Dari langit Wonogiri, di atas ketinggian 630 meter di atas permukaan laut, Jejak Petualang mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-21 untuk Transmedia. Semoga semakin sukses dan mengedukasi Indonesia. Memasuki usia lebih dari 2 dekade, Transmedia semakin mengukuhkan diri sebagai lembaga penyiaran yang tidak hanya menghibur, melainkan edukatif, informatif, dan inspiratif. Petualangan saya kali ini dimulai dari Puncak Joglo, Wonogiri, Jawa Tengah, dan menjadi titik awal persembahan Jejak Petualang untuk episode spesial Hari Ulang Tahun Transmedia. Bisa dilihat dari atas ini waduk Gajah Mungkur yang keren sekali. Wah, dapet thermal. Di sini cuacanya mantap banget buat terbang. Bisa terbang lama ini. Penerbangan spesial untuk hari yang istimewa. Saya mengembangkan parasut di atas waduk Gajah Mungkur untuk pertama kalinya, seraya mengibarkan bendera Jejak Petualang dan Transmedia. Luar biasa emang terbang di sini sambil ngeliatin pemandangan yang indah. Ada pegunungan, ada waduk. Luar biasa. Kita persiapan mau landing. Kita arahkan dulu parasut ke arah. Kalau bisa mendekat. Akhirnya selesai juga saya berseru-seruan di langit bersama teman-teman Paralel Jawa Tengah. Sebentar lagi saya akan melanjutkan perjalanan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Petualangan saya bergeser ke Desa Songbanyu, Kecamatan Giri Subo, 35 km timur, Wonosari. Masih dalam rangkaian episode spesial Hari Ulang Tahun Transmedia yang ke-21. Saya saat ini sedang berada di Pantai Krokoh sama bapak-bapak mau mencari biota yang ada di sekitaran sini. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Pantai Krokoh terletak di Laut Selatan Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Seperti pantai selatan Jawa pada umumnya, Pantai Krokoh mempunyai ombak yang tinggi dan dibentengi tebing dan bukit karang.
Kan. Tuh kan udah dibilang. Di sini emang jalannya ekstrim banget. Kita melewati bebatuan karang yang tajam-tajam juga, jadi nggak boleh sampai salah langkah. Batuan karang menjadi tempat hidup berbagai biota laut. Salah satunya kepiting karang. Nah, ini kita udah nyampe lokasi. Sekarang kita mau pasang umpan dulu sebelum kita mau nangkap. Ya, kita pasang umpan dulu ya, Mbak ya. Siap. Tapi ini nanti kan kita harus bersembunyi-sembunyi karena nanti Oke. kepiting itu kalau melihat kita langsung lari. Jadi kita Oke. sembunyi-sembunyi biar kepiting tahu kita. Siap. Gitu ya. Berarti kita main peta umpet sama kepiting. Nanti kita Betul. sembunyi-sembunyi biar bisa nangkap kepitingnya. Warga di sini biasanya menggunakan kelomang, tamikil, dan kerang-kerangan sebagai umpannya. Aroma khasnya dapat memancing kepiting karang keluar dari tempat persembunyiannya. Selain kita harus sembunyi-sembunyi biar kepitingnya nggak lari, kita juga harus jeli matanya. Soalnya warna kepitingnya nyamar-nyamar sama karang. Kehitaman gitu warnanya. Aduh, jalannya. Bapaknya udah mau dapat kepiting. Udah menggigit umpannya kepitingnya, tapi kakinya... Oh, ya, langsung tangkap gitu, Pak. Namanya main gini. Ini. Wih, dapat gede bapaknya. Tuh. Ternyata kayak gitu caranya. Kalau gitu saya mau nyoba juga, Pak. Ya. Wah! Ya, lepas, dapat kakinya. Nah, diam. Bisa. Ye, dapat kepiting. Tangkapan pertama. Wuh. Mantap. Pak, tadi kakinya lepas satu tapi. Dapat. Sekali nyoba langsung dapat yang gede. Beginner's luck ya, Pak ya. Kepiting karang mempunyai ukuran tubuh tangan penjapit yang relatif kecil dibanding kepiting laut lainnya. Laut semakin surut. Saya harus pindah ke spot berikutnya. Di sini emang ombaknya terkenal gede, soalnya pantai ini terletak di bagian selatan Pulau Jawa. Kemudian kalau ombak datang seperti tadi, kita harus siap-siap, harus kuda-kuda. Kalau airnya udah surut, baru kita boleh lanjut jalan gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Karang yang curam serta sapuan ombak adalah tantangan yang harus dihadapi saat berburu kepiting karang. Di tempat seperti ini, biasanya mereka memakan alga yang tumbuh di sekitar batuan karang. Iya. Dapat banyak, udah cukup ini. Sekarang saatnya kita makan siang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kepiting yang udah kita tangkap tadi sekarang mau kita olah menjadi masakan khas Gunung Kidul, yaitu kepiting sayur gerus. Yang pastinya cita rasanya pedas ya, Bu ya? Ini bisa dilihat lomboknya banyak banget. Sayur gerus adalah salah satu kuliner khas masyarakat Gunung Kidul. Tampilannya cukup sederhana, namun kaya akan bumbu rempah. Kepitingnya udah dibersihkan. Nah, sekarang saya mau ngelepasin nih kaki-kakinya di ujung yang berduri supaya lebih enak lagi dimakannya. Ini yang sudah dibersihkan kakinya kita beri perasan jeruk. Tujuannya supaya tidak amis.
Sayur gerus mempunyai cita rasa yang segar, yang keluar dari aroma santan serta irisan cabai dan tomat yang direbus. Nih, udah mulai mendidih kuahnya. Terus kepitingnya juga udah mulai merah. Tandanya udah mateng nih. Ntar lagi siap disantap ya Pak ya? Siap. Udah lapar nih. Siap ya Bu ya? Sayur gerus menjadi menu istimewa saya kali ini. Cita rasanya yang pedas, cocok dimakan saat cuaca terik seperti sekarang. Mantap sekali. Saking enaknya Bu, sampai tumpah-tumpah. Enak banget rasanya, Iya. pedes, Ada pedesnya. pedes, gurih. Betul. Daging kepiting menikmati karang banget lebih Bapak ini. sedikit dibandingkan kepiting laut lainnya. Meski begitu, seluruh bagian badannya yang empuk bisa kita nikmati. Unik banget rasanya. Mantap ya. Dia kecil-kecil, hampir nggak kerasa Iya, gitu. betul. Pedasnya kuah gerus membuat mata saya melek dan makin semangat untuk melanjutkan petualangan. Sulitnya menangkap kepiting terbayarkan dengan rasanya yang nikmat sekali. Itu sudah membuktikan kekayaan lautan kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih dalam rangkaian episode spesial ulang tahun Transmedia ke-21. Saya melanjutkan petualangan ke pesisir selatan Wonogiri. Menelusuri makanannya yang otentik sehingga memperkaya keragaman kuliner Nusantara. Di musim penghujan biasanya masyarakat Gunung Kidul mencari belalang di tempat-tempat yang banyak pohonnya kayak gini nih. Tempat belalang mencari makan. Belalang menjadi salah satu makanan yang paling dicari di Gunung Kidul. Terutama saat musim penghujan seperti sekarang, di mana pohon-pohon akan menghijau seiring dengan kemunculan belalang. Nah, nih jenis belalang yang saya tangkap ini namanya belalang kayu. Dia warnanya kamuflase sama kayu gitu. Megangnya pun juga harus kayak gini supaya tangan kita nggak terkena duri-duri kecil nih yang ada di belakang kakinya nih. Selain untuk melompat, kaki belakang belalang berfungsi sebagai alat pertahanan. Yeay, dapat lagi Mas. Wah. Belalangnya kita tadi dapat di tempat yang tinggi, makanya kita nangkepnya harus pakai ini nih, alat namanya songkro. Songkrok merupakan perpaduan antara galah dan jaring kecil. Digunakan untuk menangkap belalang di lokasi yang sulit dijangkau. Nah, belalang yang udah ditangkap kayak gini, kita amankan dulu pakai ini nih, namanya kantetan. Kalau gitu saya udah nggak sabar, udah pengen nyobain. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum diolah, ada beberapa bagian belalang yang harus dibersihkan. Bersihin belalang itu ada tekniknya ternyata.
Kita bersihin di bagian atasnya, ini dilepas dulu, tapi kepalanya nggak boleh sampai lepas. Nih, tinggal tarik aja, terus dikeluarin ininya, kotorannya. Nah, kalau udah keluar, kita buang, terus tinggal lepasin kakinya yang bagian belakang yang berduri nih, supaya lebih enak lagi kalau dimakan nggak nyangkut-nyangkut di mulut. Belalang bisa diolah menjadi berbagai macam olahan. Untuk mendapat tekstur yang renyah, di kebanyakan tempat belalang akan digoreng sebelum dicampur dengan bumbu. Ternyata belalangnya cepet banget matangnya, nggak sampai 5 menit tadi ya Pak ya? Ya. Baru masuk langsung Oke. berubah juga warnanya. Kena minyaknya. Nah. Aroma belalang goreng mirip dengan aroma udang goreng. Belalang ini kalau udah berubah warnanya dan udah kelihatan kering gitu berarti udah siap ditiriskan ya Pak ya? Ya. Setelah kita tiriskan nanti baru akan dimasukkan bumbu-bumbunya. Wah, tumpah dikit. Kali ini kami akan mengolah belalang menjadi tumisan oseng. Nah, oseng belalangnya udah jadi, udah penasaran nih, udah nggak sabar mau nyobain. Perut saya udah bunyi dari tadi, Pak. Ini saya udah makan. Nah, baru nasinya aja. Silakan boleh diambil. Karena banyak diburu untuk diolah menjadi makanan, harga belalang di Gunung Kidul bisa menembus ratusan ribu per kilogramnya. Belalang ini bisa dijadikan lauk alternatif ketika kita lagi di hutan. Ini juga pengalaman baru bagi saya memakan belalang, apalagi yang udah diolah kayak gini, masakan khas Gunung Kidul ya Bu ya? Iya. Enak banget ternyata. Enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, Makan yuk. Misalkan itu.